Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seperti biasa pada pagi hari ini, pagi yang penuh berkah insya Allah ya, kita awali kegiatan hari ini. Setelah kita berdoa, kita ucapkan bersama-sama yel-yel khas SMA kita. SMA Kutorjo bersatu, beraksi, berprestasi. Oke anak-anak sekalian, jangan bosan dan jangan capek ya untuk belajar sejarah kali ini. Kita akan menyambung materi yang kemarin tentang demokrasi liberal. Untuk kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mendalami materi demokrasi terpimpin di Indonesia. Seperti yang Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin bahwa pemerintahan pada masa demokrasi terpimpin ini merupakan kelanjutan daripada masa pemerintahan liberal. Ya. Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin ini, Indonesia memang secara politik maupun ekonomi kondisi masih jauh dari kata stabil, bahkan bisa dibilang kondisinya semakin terpuruk dari masa sebelumnya. Ya. Hal inilah nantinya yang menjadi latar belakang akhirnya lahir demokrasi terpimpin. Latar belakang diberlakukan demokrasi terpimpin bisa saya simpulkan ada 3 segi ya. Yang pertama segi keamanan nasional ya. Dari segi keamanan nasional ya, kejadian-kejadian yang terjadi di dalam negeri, dalam hal ini adalah pergerakan-pergerakan yang bersifat separatis. Tahu kan separatis? Yaitu pergerakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI semakin banyak ya. Terutama pada masa demokrasi liberal ini juga banyak sekali ya, sehingga menyebabkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan Indonesia saat itu, dan kondisi politik Indonesia jelas tidak stabil. Kemudian dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet, ini juga menyebabkan kabinet tidak bisa menjalankan program-programnya secara utuh. Ya, kita bisa membayangkan 7 kali pergantian kabinet selama masa demokrasi liberal. Mana bisa menteri sepandai apapun untuk merencanakan, menerapkan sistem ekonomi yang baik tidak akan berhasil karena baru 1 tahun, bahkan lebih 1 tahun berganti lagi. Ini memang jadi khas dari demokrasi liberal yang menjadi penyebab daripada akan lahirnya demokrasi terpimpin ini. Ya. Kemudian yang ketiga dari segi politik, latar belakang yang menyebabkan lahirnya demokrasi terpimpin dari segi politik adalah kegagalan Dewan Konstituante yang sudah berhasil terpilih melalui pemilu tahun 55 pada masa demokrasi liberal di bulan Desember ini dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Ya. Memang Indonesia saat itu belum memiliki undang-undang secara sah milik Indonesia. Pada masa liberal kita masih menggunakan undang-undang sementara. Lah konstituante terbentuk diharapkan mampu membuat undang-undang dasar yang baru. Ternyata gagal. Kegagalan inilah yang memicu Soekarno selaku presiden mengambil satu kebijakan yang diberi nama Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Itu sebagai tonggak awal dimulainya demokrasi terpimpin di Indonesia. Dekret Presiden sendiri itu diambil oleh Soekarno ya, yang terdiri dari 3 isi. Dekret itu pasti pengumuman yang disampaikan oleh seorang presiden, pemimpin negara, yang berisi tentang 1 ya, bubarkan Dewan Konstituante. Kenapa muncul tuntutan ini? Kenapa muncul isi dekret yang pertama ini? Karena konstituante dianggap oleh Soekarno tidak mampu di dalam menyusun undang-undang dasar yang baru. Ya, artinya gagal, jadi harus dibubarkan. Ya. Yang kedua, dinyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Dasar sementara sudah dianggap tidak berlaku lagi. Akhirnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang setelah merdeka tanggal 18 Agustus 45 melalui sampai pertama dinyatakan berlaku. Kemudian diganti RIS, kemudian UDS, sekarang dinyatakan berlaku kembali. Ya. Sejak saat itu Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Itu artinya apa? Presiden memegang 2 jabatan sekaligus sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan.
Ini ada satu hal yang mungkin kemarin ada satu anak yang bertanya ke saya, Bu, apa bedanya tugas presiden atau wewenang presiden sebagai kepala negara sama kepala pemerintahan? Ya, ini perlu saya sampaikan ya, biar kamu bisa membedakan. Ya, dengan satu contoh, ini lebih mudah. Kalau memberikan contoh itu yang real dalam pelaksanaan sehari-hari. Contoh, presiden menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Di antaranya adalah ketika beliau menghadiri atau menjadi inspektur upacara pada upacara detik-detik proklamasi. Ini dia menjalankan tugasnya sebagai kepala negara, sebagai simbol negara, atau menerima kunjungan dari negara lain. Nah, ini dia menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Paham ya? Nanti dicari sendiri contoh-contoh itu. Kalau tugas presiden sebagai kepala pemerintahan, di sini contohnya bersama-sama dengan DPR, presiden menyusun undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah. Ini tugas presiden sebagai kepala pemerintahan. Itu ya, paham ya? Ucapkan sudah kemarin yang bertanya? Oke, tahu. Kemudian yang ketiga, isi dekat presiden yang ketiga adalah pembentukan MPRS dan DPAS. Ini sebagai pengganti dari konstituan Tuanta. Inilah 3 isi dekret presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno di awal berlakunya demokrasi terpimpin tanggal 5 Juli tahun 1959. Tetapi awas, jangan dibayangkan ketika dekret ini berlaku dengan mulus. Karena apa? Ada indikasi pada masa demokrasi terpimpin ini, ada beberapa indikasi pelaksanaan berbagai macam kebijakan, bisa dibilang begitu ya, yang pada akhirnya menyimpang dari Undang-Undang Dasar 45 ya. Nanti di akhir sesi nanti akan saya jelaskan tentang apa sih penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin itu. Untuk pengertian demokrasi terpimpin itu sendiri ya, menurut Undang-Undang 45 ya, bahwa demokrasi terpimpin itu merupakan salah satu demokrasi yang kedaulatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan. Ya, ini dalam pidato Presiden Soekarno, pemimpin besar revolusi ya, yang memiliki ciri-ciri antara lain adanya dominasi presiden. Dalam ini Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ya, ini bisa dibilang bentuk penyimpangan juga, ya kan harusnya tidak gitu, ada batasan-batasannya. Tapi di demokrasi terpimpin ini ada dominasi presiden yang cukup besar. Ciri yang kedua demokrasi terpimpin adalah terbatasnya peran partai politik. Lah ini, ya, peran partai politik ini tidak sebesar masa sebelumnya, justru ya ada keterbatasan ya. Kemudian yang ketiga cirinya adalah meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Dan yang keempat ciri dari demokrasi terpimpin adalah berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Tahu kan Partai Komunis Indonesia? Ya, salah satu partai yang pernah dilarang di Indonesia bahkan sampai saat ini. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang Partai Komunis Indonesia pada materi-materi selanjutnya ya. Kemudian untuk berikutnya ya, ciri-ciri demokrasi sudah. Tujuan diterapkannya demokrasi terpimpin adalah untuk menstabilkan keadaan ya, baik keadaan politik maupun keadaan ekonomi ya. Nah, keadaan politik Indonesia pada masa itu yang tadi sudah Ibu bilang tidak stabil karena masih banyak beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, baik memang itu pelanggaran bukan disengaja karena memang kebijakan yang harus diambil oleh seorang pimpinan, tapi itu dianggap inkonstitusional atau melanggar terhadap Undang-Undang 45. Di antaranya adalah prosedur tentang pembentukan MPRS dan DPRGR. Ya, harusnya MPRS ini dipilih melalui pemilu oleh rakyat. Tapi faktanya MPRS ini dipilih oleh presiden. Ini menandakan kekuasaan presiden lebih tinggi daripada kekuasaan rakyat. Nah, ini yang saya katakan sebagai
bentuk pelanggaran. Dan ada lagi juga pembubaran DPR hasil pemilihan oleh presiden itu juga pelanggaran. Ada lagi juga pengangkatan presiden seumur hidup itu juga pelanggaran. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang bisa dibilang inkonstitusional. Untuk detailnya nanti anak-anak bisa membuat resume ya tentang kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden ya, yang dianggap melanggar daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ataupun Pancasila. Nanti kita bahas dalam diskusi berikutnya. Terus saya kira cukup sekian karena waktu sudah selesai dan Bu Lulu sudah menunggu di luar karena waktunya berbeda. Dari saya cukup sekian ya. Jangan bosan-bosan untuk belajar sejarah karena mencintai sejarah sama dengan kamu mencintai bangsamu. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.